Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Bukhari dengan NIM 243403516. Saya dari mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Ira Diana Suryati SSIMMSI. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis kasus literasi digital yang meliputi dampak digitalisasi sumber valid dan tidak valid, jejak digital, keamanan akun, pelanggaran etika digital, serta peran media sosial. Sebelum masuk ke materinya, berikut saya tampilkan terlebih dahulu bukti screenshot kehadiran Zoom sebagai bukti mengikuti pembelajaran. Setelah itu, saya akan melanjutkan pembahasan materi berikut dari presentasi saya. Yang pertama ada tujuan presentasi, yaitu yang pertama memahami dampak digitalisasi, yang kedua membedakan sumber valid dan tidak valid, yang ketiga menyadari pentingnya jejak digital, yang keempat penerapan langkah keamanan akun, yang kelima mengenali pelanggaran etika digital, yang keenam menganalisis peran media sosial. Baik, di latar belakangnya, yaitu ada perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet dan media sosial kini digunakan dalam berbagai aktivitas seperti komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Digitalisasi memberikan banyak manfaat seperti mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, dan meningkatkan peluang usaha melalui platform online. Namun, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, kecemburuan media sosial, dan ancaman pencurian data pribadi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Literasi digital membantu seseorang menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Dengan memahami konsep jejak digital, keamanan akun, etika digital, serta kemampuan membedakan informasi valid dan tidak valid, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan menghindari dampak buruk perkembangan digital di era modern. Selanjutnya, yang pertama memahami dampak digitalisasi, yaitu ada kasus perkembangan digitalisasi di Indonesia semakin pesat, terutama sejak banyak aktivitas dilakukan secara online. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi transportasi dan layanan digital seperti Gojek dan Grab. Masyarakat kini dapat memesan kendaraan, membeli makanan, membayar tagihan, hingga berbelanja melalui smartphone. Seorang mahasiswa misalkan dapat memesan makanan saat mengerjakan tugas tanpa harus keluar rumah, sehingga waktu menjadi lebih efisien. Namun di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan dampak negatif. Banyak toko kecil tradisional mengalami penurunan pembelian karena masyarakat lebih memilih berbelanja online. Selain itu, beberapa orang menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga mengurangi interaksi sosial secara langsung. Tidak sedikit pula kasus kebocoran data pribadi akibat penggunaan aplikasi digitalisasi kurang aman. Analisisnya, digitalisasi memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat karena mampu mempercepat pekerjaan dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Teknologi digitalisasi juga membantu perkembangan ekonomi dan membuka peluang usaha baru di bidang online shop seperti content creator hingga jasa digital lainnya. Akan tetapi, penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kecelakaan gadget, membuat komunikasi, dan meningkatkan risiko kejahatan cyber. Oleh sebab itu, masyarakat perlu menggunakan teknologi secara seimbang dan tetap menjaga keamanan data pribadi agar dampak positif digitalisasi dapat dirasakan secara maksimal. Oke, kasus di sini saya sangat setuju. Ini digitalisasi menimbulkan dampak negatif itu, toko-toko kecil tradisional tuh sempat mengalami penurunan. Yang pertama, saya tahu waktu itu pas kita di era COVID-19, banyak toko-toko seperti di Pasar Senen dan Blok M, tempat thrifting itu mengalami penurunan dikarenakan COVID-19. Tapi setelah COVID-19 kita transisi ke seperti normal, kayak seperti sekarang kita tidak usah menggunakan masker. Dia sempat mengalami penurunan juga pembeli dan lebih memilih berbelanja online karena lebih praktis dan lebih cepat. Dikarenakan kita juga bisa ngecek langsung barangnya melalui video call atau foto bukti secara jelas. Terus juga di sini ada digitalisasi juga membantu perkembangan ekonomi dan membuka peluang usaha baru di bidang online shop. Itu saya sangat setuju. Di era COVID-19 juga Shopee dan Tokopedia itu melonjak atau naiklah omsetnya dikarenakan orang-orang terjebak di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Mereka jadi mau berbelanja online seperti kebutuhan rumah, kebutuhan lain-lainnya itu jadi harus melalui secara online. Terus tidak sedikit pula kasus kebocoran data pribadi akibat penggunaan aplikasi digital yang kurang aman. Saya sangat setuju karena waktu itu saya pernah aja dapat orderan fiktif karena data pribadi saya bocor. Nah, jadi itu awalnya gini, saya kan gak memesan apa-apa, mungkin ada orang iseng yang sengaja membeli makanan yang berjumlah mahal supaya saya membayarnya, dan orang ini hanya iseng atau jahat pada saya tidak tahu. Jadi saya kayak kurang nyaman gitu pada aplikasi tersebut.
Selanjutnya, membedakan sumber valid dan tidak valid. Kasusnya pada saat COVID-19, media sosial memiliki berbagai informasi mengenai cara penyembuhan virus. Salah satu informasi yang sangat viral adalah anjuran minum air garam panas setiap hari untuk penyembuhan COVID-19. Banyak masyarakat langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut melalui grup WhatsApp tanpa memeriksa kebenaran terlebih dahulu. Setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak berasal dari lembaga kesehatan resmi dan tidak memiliki bukti ilmiah. Sementara itu, informasi resmi dari World Health Organization dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa belum ada bukti medis yang menunjukkan air garam dapat menyembuhkan COVID-19. Analisisnya, kasus tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan literasi digitalisasi dalam membedakan sumber informasi yang valid dan tidak valid. Sumber valid biasanya memiliki tulisan yang jelas, berasal dari lembaga resmi, serta didukung oleh data dan fakta dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sumber tidak valid seringkali menggunakan judul provokatif, tidak mencantumkan referensi, dan bertujuan menarik perhatian masyarakat. Jika masyarakat mudah dipercaya pada informasi palsu, maka dapat menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, setiap penggunaan internet harus membiasakan melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi pada orang lain. Oke, contoh saya tuh ada seperti ini. Saya penggemar sepak bola. Saya sangat suka pada Lionel Messi. Dulu tuh ada rumor bahwa Lionel Messi ingin pergi ke Manchester City dari Barcelona dikarenakan krisis keuangannya. Ternyata itu tidak valid, teman-teman, karena itu hanya ingin menarik perhatian viewers aja untuk menambahkan view konten dia begitu-gitu. Ternyata tuh bukan. Terus juga dia nggak menyantumkan referensi. Sedangkan taunya Lionel Messi ini pergi ke PSG atau Paris Saint-Germain. Dia pergi itu dikarenakan mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, Barcelona tidak bisa membayar gaji yang sangat fantastis itu. Terus juga Piala Dunia 2022 itu terjadi di Prancis. Oleh karena itu mungkin dia mau beradaptasi sebelum Piala Dunia itu hadir. Terima kasih. Dan juga, maaf lupa, fakta yang benar dia ke PSG itu faktanya bisa dipertanggungjawabkan serta didukung oleh fakta yang ada. Selanjutnya, konsep jejak digital. Kasus seorang siswa SMA bernama Iput aktif menggunakan media sosial sejak usia muda. Ia sering mengunggah komentar kasar, candaan yang menghina temannya, serta foto yang tidak pantas hanya demi mendapatkan perhatian dan banyak likes. Saat itu, ia merasakan tindakan hanyalah sebuah hiburan biasa dan tidak ada akan berdampak besar. Beberapa tahun kemudian, ketika melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar, pihak perusahaan melakukan pengecekan media sosial calon pelamar. Perusahaan menemukan unggahan lama yang tidak dianggap mencerminkan sikap profesional. Akibatnya, siswa tersebut gagal diterima bekerja karena dianggap memiliki citra yang buruk di dunia digital. Analisisnya, kasus tersebut menggambarkan bahwa semua aktivitas di internet meninggalkan jejak digital yang dapat disimpan dalam waktu lama. Jejak digital ini juga dapat berupa sebagai foto, video, komentar, lewat pencarian maupun aktivitas lainnya di media sosial. Jejak digital dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung bagaimana seorang menggunakan internet. Jika digunakan dengan baik, media sosial dapat menjadi sarana membangun cara positif dan prestasi. Namun jika digunakan secara sembarangan, jejak digital dapat merugikan masa depan seorang. Oleh karena itu, pengguna internet harus berhati-hati dan berpikir sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Saya sangat setuju. Teman saya waktu itu, dia mendapatkan pekerjaan hanya dengan mengunggah foto-foto yang membuat citra positif, seperti prestasinya dia, foto-foto editan dia, pokoknya tentang keterampilan dia itulah, skill-skill dia itu di sosial media. Jadi HRD menganggap bahwa ini orang bagus nih, citranya bagus, nggak buruk-buruk banget di dunia digital. Kalau buruk kan bisa jadi kita bukan terancam, malah gagal diterima bekerja. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus membangun citra positif supaya lebih baik menggunakan internet. Dalam kerangka keamanan akun, kasusnya seseorang mahasiswa bernama Leno menggunakan password yang sama untuk semua akun media sosial, email, dan aplikasi perbankan. Password yang digunakan juga sangat sederhana karena hanya menggunakan tanggal lahir sendiri. Suatu hari ia menerima pesan yang mengatasnamakan pihak bank dan diminta mengisi data melalui sebuah link. Karena kurang memahami keamanan digital, mahasiswa tersebut langsung mengklik link dan memasukkan data pribadi. Tidak lama kemudian akun email dan media sosial diretas, bahwa akun tersebut digunakan oleh pelaku untuk meminta uang kepada teman-temannya dengan mengatasnamakan dirinya. Analisisnya, kasus tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keamanan akun digital. Banyak kasus peretasan terjadi karena penggunaan password yang lemah dan tidak mudah ditebak. Selain itu, kurangnya kesadaran terhadap modus phishing juga menjadi penyebab utama pencurian data pribadi. Beberapa langkah keamanan yang dapat dilakukan adalah menggunakan password yang kuat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, tidak membagi kode OTP, serta menghindari mengklik link mencurigakan. Penggunaan juga perlu rutin mengganti password dan memastikan akun hanya digunakan pada perangkat yang aman. Oke, contoh kasusnya lagi dari saya. Teman saya itu juga ada yang namanya Rehan. Dia tuh kehilangan sebuah password Instagram dan password email dikarenakan passwordnya sama dengan wifi. Jadi ada teman aku iseng menanyakan hal seperti ini. Rehan, boleh dong bagi wifi-nya? Pakai aja namanya Rehan 1234. Ternyata teman saya iseng, dia cobalah ke Instagram,
dan juga ke sebuah email. Ternyata passwordnya sama. Digunakanlah untuk hal-hal yang tidak baik, seperti pernah minjem duit juga, pernah ngasih link phishing juga. Ngasih link phishing tuh kayak ada link yang nggak bisa dipencet, jadi tiba-tiba HP kita nge-freeze, kayak benar-benar gak bisa gerak lagi. Menurut saya itu tuh harus dijaga lagi keamanannya, kayak passwordnya harus lebih kuat, terus mengaktifkan verifikasi 2 langkah tuh benar-benar seajaib itu, sebagus itu. Dan juga ada tidak membagikan kode OTP. Nah, itu sangat penting ya teman-teman, serta menghindari klik link yang mencurigakan. Oke, selanjutnya ada pelanggaran etika digital. Kasusnya seorang pelajar merekam video temannya yang sedang terjatuh di kelas tanpa izin. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan dijadikan bahan bercandaan oleh banyak orang. Akibatnya korban merasa malu, kehilangan rasa percaya diri, dan enggan bergaul dengan teman-teman di sekolah. Walaupun pelaku menganggap hal tersebut hanya sebagai hiburan, tindakan itu sebenarnya termasuk pelanggaran etika digital karena menyebarkan konten yang dapat merugikan orang lain tanpa izin. Analisisnya, etika digital adalah aturan atau norma yang harus ditetapkan saat penggunaan teknologi digital dan internet. Setiap pengguna media sosial harus menghormati privasi, menjaga sopan santun, serta tidak menyebarkan konten yang merugikan pihak lain. Pelanggaran etika digital dapat menimbulkan dampak serius seperti perundungan online, tekanan mental, hingga masalah hukum. Oleh karena itu, pengguna internet harus lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial agar tercipta lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi semua orang. Dari kasus ini, saya mau ngambil pelanggaran etika ya. Seperti yang baru-baru ini saja yang terjadi di suatu fakultas atau sebuah universitas, yaitu ada pelanggaran etika, mengatakan sebuah hal-hal yang tidak baik yang kita dengar, yang seharusnya kita dengar, yang seharusnya kita bicarakan, itu tidak baik. Itu mengandung sebuah hal-hal vulgar, dan juga itu juga martabat sebagai seorang perempuan. Sebaiknya kita harus tetap menghormati privasi orang lain, menjaga sopan santun di era digital ini, dan juga jangan sampai sekali kita melanggar etika digital yang dapat menimbulkan dampak serius seperti tekanan mental hingga masalah hukum. Selanjutnya ada peran media sosial. Kasusnya ketika terjadi bencana alam di beberapa daerah Indonesia, banyak masyarakat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai kondisi korban dan kebutuhan bantuan. Melalui Instagram, TikTok, dan Twitter, informasi penggalangan dana dapat tersebar dengan cepat sehingga banyak orang ikut memberikan bantuan. Selain digunakan untuk kegiatan sosial, media sosial juga dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka secara online. Banyak usaha kecil berhasil meningkatkan penjualan karena promosi melalui media sosial lebih cepat menjangkau masyarakat luas dibandingkan promosi secara tradisional. Namun di sisi lain, media sosial juga yang digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan informasi provokatif yang dapat memecahkan masyarakat. Analisisnya, media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan modern sebagai sarana komunikasi dan edukasi, hiburan, dan penyebaran informasi. Media sosial juga membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan mempermudah promosi usaha. Tetapi penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memberikan dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, cyberbullying, dan kecanduan media sosial. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital agar dapat menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Yaitu media sosial yang memanfaatkan pelaku UMKM menurut saya melakukan produksi produk ya secara online. Saya pernah nonton konten, singkat saya namanya Saiful. Dia itu bikin konten sebuah promosi yang cukup mainstream lah. Pertama, sebelum nyampe ke tempatnya itu, dia kayak bawa pedang-pedangan atau meng-mengan gitu dari belakang kayak kuda-kuda ninja. Terus dia jalan ke tempat UMKM-nya itu. Habis itu kayak pas nyampe tempatnya, dia kayak bikin kontennya random aja, tiba-tiba dia booming, meledak. Nah, pas itu nggak lama dia nanya ke petugasnya atau ke penjualnya. Dia nanya apa yang beda dari kompetitor lainnya. Dia nyebutin tuh. Terus Saiful kayak dengerin, oh ini tuh bedanya. Kayak misalkan ada konten dari Saiful seingat saya, yaitu cabai strawberry. Itu kan kayak menurut saya yang baru-baru saya dengar, kayak itu cukup unik. Itu juga kayak benefit lah untuk menaikkan tempat UMKM dengan cara promosi food vlogger maupun influencer yang mereview makanan tersebut secara online. Selanjutnya ada kesimpulan, literasi digital merupakan kemampuan penting di era modern karena perkembangan teknologi dan informasi memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi mampu mempermudah komunikasi, mempercepat akses informasi, membantu kegiatan belajar, serta membuka peluang usaha melalui media digital. Namun perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan kecanduan media sosial, pelanggaran etika digital, hingga ancaman pencurian data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu membedakan informasi yang valid dan tidak valid, menjaga keamanan akun, memahami pentingnya jejak digital, serta penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif, aman, dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau presentasi kali ini banyak kurangnya, banyak kata-kata yang nggak pantas atau berkata kasar. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf Ibu Ira. Mohon maaf banget. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.